merasakan kuasa-Nya yang tidak pernah gagal bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Kita mau menikmati saat-saat indah kita bersama Tuhan, menikmati hadirat-Nya di dalam kasih-Nya. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Ini saat indah kami Tuhan, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa aku Tuhan, bawa daku
hal indah yang kami perlu Tuhan, saat kami ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Itulah saat-saat indah Tuhan, di mana kami ya Tuhan rasakan kelegaan dalam kehidupan kami. Kami merasakan kekuatan baru saat kami datang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu. Kami mau ya Tuhan berdiam diri di bawah kaki-Mu, mendengarkan setiap apa yang ingin Kau katakan dalam kehidupan kami, rencana-Mu Tuhan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami ya Tuhan mau menyatakan juga kasih kami ya Tuhan melalui puji dan penyembahan kami yang kami berikan Tuhan dari dalam hati kami untuk Engkau Tuhan dan untuk kemuliaan-Mu saja. Semua ini Tuhan kami berikan Tuhan, tubuh, jiwa, roh kami berikan seutuhnya untuk memuji dan menyembah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita percaya kita di sini di pagi hari ini kita mau bersuka cita. Kita mau lebih antusias dalam memuji Tuhan. Mari kita mau bangkit berdiri bagi Bapak Ibu yang mungkin masih duduk di rumah. Kita bisa bangkit berdiri, kita mau memujikan, lebih bersuka cita lagi. Amin. bersukacita. Apapun yang kita hadapi, kita harus tetap bersukacita. Haleluya. Bahwa kita punya Allah yang tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Rencananya pasti akan terjadi. Walaupun kita keluar dari jalannya,
Tuhan pasti punya cara untuk mengembalikan kita ke dalam rencananya. Amin. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini, tetaplah bersukacita. Tetaplah berpegang teguh kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang tidak pernah lalai dan tak pernah gagal. Engkau yang lebih tahu cara untuk menolong jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu.
tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang Tak pernah gagal, yes Lord, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku Percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Selamanya Kau tidak pernah gagal ya Tuhan. Selama-lamanya Kau tidak pernah lalai. Bahkan justru yang membuat pekerjaan-Mu gagal dalam kehidupan kami itu karena kami sendiri ya Tuhan. Ajari kami untuk lebih lagi mau dengar-dengaran akan Kau. Pagi ini Tuhan, kami sungguh mau membuka mata rohani kami, telinga jasmani kami, membuka hati kami sehingga kami mau belajar mengerti akan rencana-Mu, sehingga apa yang Kau sudah rencanakan dalam hidup kami tidak akan pernah gagal ya Tuhan. Roh Kudus berikan roh wahyu, hikmat dan pengertian. Ajarkan mata hati kami lebih jelas lagi mengerti akan kehendak-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang mau dibentuk dan diajar Tuhan seturut kehendak dan tujuannya kita katakan amin, amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, izinkan hari ini kita sharing dengan tema sikap pelayan Kristus sejati. Selama beberapa minggu kita sedang belajar tentang buah roh. Satu buah saja bisa punya keanekaragaman rasa, saudara. Dan kita sudah sama-sama melewati belajar tentang buah yang menggambarkan hubungan kita, hubungan manusia dengan Allah penciptanya. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menghakimi Anda dan saya. Karena buah yang kita sharingkan yang lalu adalah hubungan antara kita manusia dengan Allah, saudara. Yaitu kita sudah belajar tentang kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Saudara, untuk belajar mengenai buah yang menggambarkan hubungan kita dengan sesama, saya sarankan Anda dengarkan khotbah dari Pastor Andrian Pratama minggu lalu tentang mengatasi ketamakan. Karena ketamakan setiap manusia itu selalu timbul dimanapun kita berada. Maka kita harus tahu cara mengatasi ketamakan saudara dan saya. Dan hari ini kita akan lanjutkan pengajaran kita tentang buah roh yang menggambarkan hubungan kita dengan sesama. Kita harus tahu terlebih dahulu sebelum kita masuk ke buah yang menggambarkan hubungan kita dengan sesama. Kita harus masuk terlebih dahulu tentang sikap pelayan Kristus sejati, saudara. Saudara, dua kata Yunani yang terkait dengan kata pelayan. Yang pertama, yaitu diakonos, yang artinya seseorang yang melakukan suatu perintah dari seorang tuannya. Kan banyak tuan memerintah kepada pelayannya, dijalankan pun tidak, bahkan dijalankan, didengarkan saja tidak. Arti kata pelayan yang pertama adalah diakonos, artinya seseorang yang melakukan suatu perintah dari seorang tuannya. Dan yang kedua yaitu doulos,
yang artinya budak, seorang budak. Budak itu seseorang yang menyerahkan, aku berserah, tak serah nang awakmu, tak serahkan kepada Anda. Anda menyerahkan diri Anda dan saya kepada orang lain untuk melayani orang itu, melayani dia, untuk kita melayani dia. Doulos itu, budak itu orang yang mengabdikan dirinya kepada orang lain dengan mengorbankan kepentingannya sendiri, saudara, itu doulos. Anda lihat dua arti kata dari pelayan dari kata Yunani ini. Yang pertama melakukan suatu perintah dari seorang tuanya, yang kedua dia itu menyerahkan dirinya untuk melayani orang yang dia ditetapkan untuk mengabdikan dirinya kepada orang lain tersebut. Dan pasti orang yang menjadi budak itu mengorbankan kepentingannya sendiri, saudara. Saudara tahu enggak arti kata setia itu apa? Karena pelayan dan budak itu kan belum tentu setia, atau saudara. Anda tahu enggak arti kata setia itu apa? Arti kata setia itu adalah berpegang teguh pada pendirian, berpegang teguh pada janji. Bahasa Jawanya madep, mantep, aku nang kene. Itu setia. Apapun yang terjadi dengan juragan Anda, dengan tempat Anda melayani itu aku setia. Nah kalau ada masalah Pak, ya dimanapun Anda berada pasti ada masalah. Saudara, mana ada gak ada masalah. Tapi kesetiaan itu adalah pegang teguh pendirian. Orang gak punya pendirian itu gak kemana-mana. Ya, coba kalau Anda gak setia sama suami Anda, ya mungkin kamu bukan jodoh saya. Loh kok saya enaknya dewe? Nah, terus buat apa kita mengucapkan janji pernikahan? Itu kalau suami istri. Bagaimana antara tuan dengan pelayannya? Itulah kenapa menurut arti kata seorang pelayan Kristus yang setia, artinya adalah setiap saudara dan saya yang mengabdikan diri kepada Tuhan Yesus Kristus, mengabdikan diri, doulos, dengan cara melakukan semua perintahnya. Diakonos melakukan semua perintahnya Tuhan melalui penerimaan kita karena sudah menerima karya penebusan Kristus di kayu salib dan menjadikan Dia Tuhan dan Raja sampai akhir hidup. Nah kalau saya nggak diberkati Pak, ya kalau Anda mau ganti agama ya silakan. Oh. Wong agama banyak, wong agama tidak membuat kita selamat kok saudara. Tapi jangan pernah kau tinggalkan Kristus. Itulah kenapa hari ini kita belajar sesuatu yang sensitif. Sesuatu yang bisa membuat Anda dan saya maju. Sesuatu yang menggambarkan hubungan kita dengan sesama. Tentang life skill. Kemampuan-kemampuan dalam kita menjalani kehidupan. Tentang proses skill. Bagaimana kita berproses satu dengan yang lain. Tentang people skill. Bagaimana kita bisa berhubungan antara dengan sesama kita. People skill. Banyak orang itu sanggup bertahan hidup. Dari gagal menjadi sukses. Ayo kita bangkit lagi, berhasil, tepuk tangan. Banyak orang mungkin sanggup mengalami prosesnya, tapi beberapa orang enggak sanggup mengalami prosesnya, buru-buru keluar dari proses. Tapi berapa banyak orang yang tidak tahu tentang people skill, saudara. Jadi Anda ketemu orang-orang antik hidup di dunia ini antik, enggak tahu cara berhubungan dengan manusia. Mungkin sama anjing piaraannya lebih kelihatan harmonis dibandingkan dengan manusia yang lain, mungkin saudara. Nah, ini kita belajar ciri-ciri sikap pelayan Kristus sejati, saudara. Yang pertama, sebelum kita belajar mengenai buah yang berhubungan dengan manusia, dengan sesama, tapi kita belajar dulu ciri-ciri sikap pelayan Kristus sejati. Yang pertama, katakan sama-sama dengan saya, selalu berjaga-jaga. Mari kita buka ayatnya Lukas 12 ayat 35 sampai 48.
Lukas pasal 12 ayat 35 sampai 48. Perhatikan judul perikopnya adalah kewaspadaan. Waspada. Firman Tuhan berkata, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Artinya standby terus, tidak boleh redup, harus siap kerja. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, apa saudara? Segera dibuka pintu baginya. Begitu diketok, dok, 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 langsung. Pernah ada ngedok-ngedok setengah jam gak dibuka-buka? Wow, saya pernah. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Ya karena Tuhannya langsung tahu, setiane rek hambaku iki ya ampun gantenge pol. Ya ampun cantiknya, aku ngebel belum loh. Mateni mesin mobil belum tak matikan loh, sudah buka pintu. Selamat malam Tuhan. Waduh, koyok ngene iki njaluk gaji piro to yo gitu kan. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam, padahal tengah malam itu kan jamnya pelayan tidur, atau pada dini hari, dan mendapati mereka berlaku demikian, dan ternyata tuannya melihat pelayannya ini malam-malam didelok kok ya sik standby to ya walaupun tekak-tekluk tapi standby. Dini hari pulang kerja belum ngebel loh, sudah tahu lampunya nyorot. Wah, juraganku datang. Wah, dini hari. Dikatakan apa? Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Perhatikan, yang berbahagia siapa? Tuannya dan pelayannya. Dua-duanya bahagia. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus. Wah, Petrus pun berkata, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Wah, ini berarti kroso, sudah kerasa. Kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu atau juga semua orang? Jawab Tuhan. Jadi, siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Anda perhatikan pertanyaannya Petrus apa, jawabannya apa? Saya ulangi. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu atau juga semua orang? Perhatikan jawabannya. Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berikutnya apa saudara? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Berikutnya ngomong apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya.
Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang. Tuanku kira teko-teko saenake dhewe, tidak menghargai waktu tidurnya orang, gitu, misalnya begitu gitu kan. Lalu ia mulai memukul hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan. Dan makan, minum, dan mabuk. Maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya. Dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan, cuek bebek gitu kan. Tahu kehendaknya, tahu, cuek, bahasa Jawanya mbudeki, saudara. Atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, bahasa Jawanya gobloki gitu kan. Ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Orang yang tahu diri, aku mah enggak tahu kehendak Tuhan, aku tuh enggak tahu. Kalau emang aku harus dipukul, lah pukullah, aku mah enggak tahu soalnya. Justru malah ia akan menerima sedikit pukulan karena enggak tahu. Beda sama yang gobloki sama budeki tadi, beda saudara. Yang gobloki dan budeki itu akan menerima banyak pukulan. Perhatikan baik-baik berikutnya, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, apa saudara? Baca sama-sama yang keras, daripadanya akan banyak dituntut. Jadi Anda banyak menerima anugerah Tuhan, Anda banyak menerima talenta dari Tuhan, Anda punya banyak skill yang diberikan pada Tuhan, Anda budeki, Anda gobloki, wah, ya bahaya. Daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan terima gaji tinggi loh, itu pasti, itu kan efek saja. Tapi tidak dikatakan di Alkitab bukan soal gajinya, fasilitas rumah, mobil, istana. Enggak, yang dikatakan apa? Kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Itulah kenapa Tuhan Yesus itu mengajar di awal untuk kita belajar tentang buah yang berhubungan dengan sesama, bahwa sikap seorang pelayan, sikap seorang hamba yang benar adalah, katakan sama-sama dengan saya, selalu berjaga-jaga, menantikan kepulangan Tuannya yang bisa terjadi kapan saja, di waktu yang hamba itu tidak ketahui. Sikap berjaga-jaga, waspada itu mencerminkan sikap hati seorang pelayan yang selalu merindukan dan terus berusaha untuk menyenangkan tuannya dengan cara melakukan apa yang tuannya kehendaki, saudara. 2 minggu lalu waktu ibadah 2 kali saya cerita tentang seorang pembersih pesawat, cleaning service, sedang membersihkan ruang kokpit pilot. Wah, keren. Mungkin subuh-subuh, namanya cerita ya suka-suka yang cerita. Subuh-subuh kan dibersihkan, kan pesawat kan subuh kan juga ada, berarti dia kan mungkin jam 3 malam gitu ya. Tapi karena orangnya kepo gitu kan, dibersihkan, dibukain, dibaca-baca. Dia melihat sebuah buku di bawah kursi pilot. Buku itu berjudul Bagaimana Menerbangkan Pesawat Bagi Pemula, volume pertama. Wah, sapu ditaruh, kemucing ditaruh, semprotan koco ditaruh, gombal ditaruh, duduk di kursi pilot. Yang handsfree-nya nempel biasanya lagu dangdut itu mulai dimatikan. Tertarik, kepo.
Dia baca bagaimana menerbangkan pesawat bagi pemula volume pertama. Karena tertarik, petugas kebersihan cleaning service itu ngambil buku itu. Dia mulai memberanikan diri membaca dan hebat, mempraktekkannya, saudara. Ya sangar toh. Setelah melihat sampulnya, ia merasa yakin, wah nek cuman gini doang aku ya bisa. Dia yakin bisa menerbangkan pesawat. Aku ya iso. Sapa ngerti mari ngene nasibku berubah dari cleaning service jadi co-pilot gitu kan. Gajinya langsung naik tuh saudara, dari cleaning service jadi co-pilot tuh. Membawa banyak nyawa dalam pesawat. Katanya dalam hati. Dia mulai membaca, membuka halaman pertama dikatakan untuk menghidupkan mesin tekan tombol merah. Wah, langsung dia lihat matanya yang merah-merah dipencet. Ya bayangan kayak mobil, kalau ada yang mobil yang bentuknya pencetan kan ada tuh. Wes, baling-baling mulai jalan. Mulai berputar, manasi. Dia pikir kayak sepeda motor dipanasi 5 menit. Dia melakukannya dengan mesin pesawat mulai hidup dipanasi, dia senang banget. Wah, langsung tambah bahagia. Mulai membaca halaman selanjutnya. Tertulis di sana untuk membuat pesawat bergerak. Wah, dorong maju tuas di tengah kursi. Wah, gile didorong maju tuas. Jalan enggak kira-kira pesawatnya? Jelas jalan, wong panduannya itu jalan didorong tuas di tengah kursi. Dia pun melakukannya. Pesawat mulai bergerak maju, saudara. Wah, bangga Paul Cleaning Service, bangga. Lalu dia merasa ingin benar-benar terbang. Karena selama ini dia naik bis kota itu. Kadang-kadang bosan numpak bis kota, subuh-subuh wedi dibegal naik sepeda. Kadang-kadang kalau sepeda motor keluarga enggak dibawa adiknya atau nganggur, dia naik sepeda motor ya. Kali ini naik pesawat kok, saudara. Dia senang banget, penuh semangat setelah sekitar 30 menit terbang, saudara. Terbang loh, saudara. Itu kalau saya mungkin selfie pasti, lihat tuh awan. Wah, tak kirim nang pacarku, ya kan. Awan. Enggak ada, keramaian enggak ada. Apalagi saat matahari pagi mulai terbit. Indah. Setelah 30 menit terbang, merasa puas, ingin mendarat. Jadi dia membaca bagian akhir dari buku tersebut. Buku tersebut dibuka dan dia sudah siap. Wah, cukup 30 menit. Begitu dibuka halaman terakhir, dituliskan apa? Untuk mengetahui cara mendaratkan pesawat, silahkan beli buku volume 2 di toko buku terdekat. Ya coba. Ya bagaimana caranya beli buku di toko buku terdekat? Sudah di atas, saudara. Orang ini menggambarkan termasuk saudara dan saya. Saya ingin menggambarkan begini, orang itu harus waspada, berjaga-jaga, jangan tahu awalnya doang, enggak pernah tahu akhirnya bagaimana. Terkadang mengetahui hanya sedikit saja informasi, hanya sebagian informasi itu bahaya, saudara. Lebih berbahaya daripada tidak tahu sama sekali. Itulah kata-kata berjaga-jaga, waspada itu Anda harus tahu tak benar itu artinya. Itulah kenapa karunia-karunia rohani yang kita miliki itu akan sia-sia atau percuma kalau Anda tidak ditopang oleh buah roh. Penopangnya tuh buah roh soalnya. Karunia segala macam tuh percuma kalau Anda nggak ditopang oleh buah roh. Sama, volume 1 saja membuat pesawat terbang, tapi nggak tahu volume 2-nya untuk turun tuh bahaya, saudara. Dalam Alkitab buah roh dijabarkan. Yang berhubungan dengan menggambarkan hubungan dan sesama, yang pertama adalah kesabaran. Itulah kenapa waspada, berjaga-jaga itu berhubungan banget loh dengan yang namanya buah roh, yang namanya kesabaran. Bahasa lainnya tuh long suffering. Long suffering itu artinya panjang sabar dari sesuatu yang sudah banyak penderitaan itu sudah siap meledak. Bahasa Gerikanya tuh makrotumia. Makro itu besar, tumia itu
Anda tahu tumor kan gede siap meledak. Sakitnya tuh luar biasa, tuh sudah siap meledak, tekanannya luar biasa, provokasinya tuh luar biasa. Tapi kesabaran itu menggambarkan hubungan dengan sesama. Yang pertama itu buah roh yang namanya kesabaran. Maunya mukul orangnya gitu kan, maunya ngantemi. Tapi itu tidak menggambarkan Anda berbuah roh di area kesabaran. Itulah kenapa makrotumia itu yaitu ketabahan, sing tabah. Panjang sabar, ya kan. Tuannya kalau lihat hambanya isinya turu terus, tidur terus, sing sabar, diajak ngomong lagi. Hambanya yang sudah standby, menunggu tuannya kurang mulai tidak menghargai waktu tidurnya orang. Sing sabar. Dua-duanya harus punya buah roh yang namanya kesabaran, saudara. Karena makrotumia itu artinya ketabahan. Panjang sabar, tidak mudah marah, tidak mudah putus asa. Saudara, berhubungan dengan manusia lain itu butuh kemampuan untuk menahan diri dari amarah, menahan diri dari dendam atas perlakuan yang menyakitkan. Juga kemampuan untuk bertahan di dalam penderitaan, penganiayaan. Itulah kenapa 2 Korintus 11 ayat 19 sampai 20 dikatakan apa? 2 Korintus 11 ayat 19 sampai 20 dikatakan apa? Sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh. Kenapa kita bisa sabar terhadap orang bodoh? Karena kamu begitu bijaksana. Karena kamu sabar jika orang memperhambakan kamu. Jika orang menghisap kamu, dihisap sampai entek sarine, sampai lemes, sabar. Jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika orang menampar kamu, tampar online, belum tentu kena sungguhan, tapi seakan-akan tampar, menampar kita, mempermalukan kita, menyiksa kita. Jadi orang tuh nampar tuh enggak usah ketemu langsung ditampar, enggak perlu, dari jauh dengan omongan Anda, dengan hasutan kita kepada seseorang itu sudah cukup menampar orang itu, saudara. Itu bahaya, saudara. Itulah kenapa kesabaran, long suffering, bahasa Gerikanya makrotumia. Orang sabar itu belum tentu karena orang itu mengasihi, itu yang natural. Kesabaran yang natural, yang manusiawi, kelihatannya sabar. Atau mungkin dibuat stylenya supaya orang mengecap dia sabar, memang dia lagi ingin pencitraannya dibuat sabar gitu kan. Itu belum tentu dia karena mengasihi. Itulah namanya secara natural itu saya sudah pernah singgung, namanya tabah impersonal. Jadi kelihatannya sabar, ditabah-tabahke, tapi sebenarnya impersonal. Artinya tabah yang tidak bersifat pribadi, tidak berkaitan, tidak mengenai berhubungan dengan karakter orangnya. Contoh-contoh tabah impersonal. Contoh-contoh penggunaan impersonal verb, kata-kata impersonal dalam bahasa Inggris. We have to go home now because it is growing dark. Kami harus pulang sekarang karena hari sudah gelap. Itu artinya karena hari gelap semua orang pulang. Tapi bukan mengindikasikan bahwa orangnya tuh memang pengen pulang. Enggak, karena hari sudah gelap aja semua orang pengen pulang. Contoh yang kedua, we cannot play outside because it rains. Kami tidak bisa bermain di luar karena hujan. Artinya semua orang, kebanyakan orang kalau hujan ya enggak main di luar daripada masuk angin gitu kan. Bukan menunjukkan bahwa dia ini bijak ya, enggak main air. Enggak, karena kebanyakan dididik sama orang tua itu kalau hujan lebih baik jangan mainan hujan, jangan main di luar. Itu kan Pak. Kalau yang wanita Pak, yo misalnya it is cold. You should give her a blanket. Dingin, ini dingin. Anda harus ngasih wanita itu tuh selimut.
Artinya belum tentu laki itu perhatian sama wanitanya, belum tentu. Karena diajari dengan lingkungan sekitar bahwa dingin tuh ya jasmu lepasan kasih no cewekmu kan gitu kan. Tapi belum tentu mengalami pribadinya kayak gitu, belum tentu. Beda dengan yang supranatural, saudara. Makrotomia, kesabaran yang supranatural, yang long suffering, kesabarannya makrotomia itu artinya dia itu mengasihi dan berharap. Itu karena memang dia punya kasih yang tabah, steadfast love. Kalau yang natural itu karena didikannya begitu, dianya belum tentu begitu. Belum tentu karena dia mengasihi orang lain, belum tentu. Tapi kalau yang supranatural, yang makrotomia itu dia mengasihi dan berharap pada orang lain walaupun disakiti, walaupun dia tersakiti, karena dia punya kasih yang tabah, steadfast love. Dia mengharapkan orang lain yang dia kasih itu mau bertobat. Aku enggak membalas kamu karena aku ingin kamu tahu salahnya di mana dan aku ingin kamu bertobat. Mari kembali kepada Kristus. Makrotomia itu orang-orang yang mengalami penderitaan itu karena dia memang mau mengasihi orang lain. Contohnya ya Mother Teresa itu. Kok Mother terus Pak? Enggak ada yang Father tuh? Ada, Father Teresa ada. Dari tempo hari waktu memberikan beberapa hal, kita mengunjungi Father Teresa di Jalan Cempedak sana, Pendeta Agus dari GBDI, disebut pendeta tatoan full. Bapak ikut keliling-keliling ke panti asuhan? Enggak, saya kemarin cerita sama jemaat ada 2 orang, masing-masing dapat dana dari perusahaan multinasional, masing-masing orang ini dapat 20 juta. Ada 2 orang 40 juta. Pagi-pagi saya lihat di handphone saya yang jarang dibuka, di tab saya tuh jarang saya buka. Seminggu sekali atau 3 hari sekali, belum tentu dibuka dan belum tentu dibaca. Loh kok ada transfer 40 juta dari siapa ini? Tolong ini dibuatkan itu ya yang berdampak katanya. Saya doa, Tuhan buat apa berdampak? Buat saya juga berdampak loh Tuhan, lumayan bisa traktir dapat seluruh gereja gitu. Apalagi busa kita hari ini ulang tahun, so traktir. Dijawab bukan nak, bukan buat kamu. Ya wis 40 juta melayang gitu kan. Akhirnya kita doa mau dikasihkan kemana yang berdampak, kita doa, kita ajukan ke orang yang menyumbang, kita ajukan. Akhirnya selama 2 hari, hari Kamis dan hari Senin ya busa kita ya, keliling-keliling kemana-mana, ya Cahaya Negeri dapat 3 komputer, puji Tuhan luar biasa. Jemaat beberapa ada yang dapat. Nah saya tuh heran saudara. Di GBI Lamtera itu kan ada program UMKM. Diharapkan jemaat itu bisa memfoto produknya, nanti kita share ke IG-nya GBI Lamtera. Loh yang nge-share ya cuma beberapa. Kita kasih ide, dimasukkan ke cuplikan ibadah pagi, supaya ngasih ide, ini loh cuplikan koyok ini. Diprotes saudara. Jangan tampilkan cuplikan seperti itu, yang lebih enak banyak katanya. Lah yang ngomong kayak itu paling enak ya siapa, saya memberikan ide. Akhirnya kita turunkan. Jadi Anda tuh berbuat baik itu belum tentu ditangkap baik sama orang lain. Bapak jengkel, ya janjiannya jengkel. Tapi ya sudah gitu kan. Saya tuh sekarang tuh simpel kok saudara. Diberkati, tanya Tuhan ini buat siapa. Bukan buat saya, ya saya doa. Siapa yang bisa dibantu? Lah kalau Anda enggak pernah aktif, Anda punya usaha apa yang bisa dibantu? Ya mana saya tahu toh saudara. Nah itu loh saudara. Itulah kenapa berkaitan dengan kesabaran tuh kadang-kadang Anda tuh sabar tuh karena Anda mengasihi orang lain. Kita ingin orang lain tuh tambah pinter, tambah maju, bertobat, tambah jaya kehidupannya. Tapi yang terima bisa salah. Itulah kenapa saya harus ngomong ke Anda, jangan emosi. Ketika mendengar orang berkata pahit tentang kita,
Karena marah atau emosi justru akan menyakiti diri kita sendiri. Santai saja bro, ngomong sama kiri kanannya, santai saja bro, santai saja sis. Tetaplah berjalan di jalan yang benar, biarkan Tuhan yang membalas setiap perbuatan baik maupun yang jahat. Amin saudara. Jangan berhenti berbuat baik hanya lantaran kau dilukai. Aku gak berbuat baik lagi, aku tambah terluka. Jangan, santai saja. Teruslah berbuat baik sampai nafas kita berhenti, sampai mati. Amin saudara. Buah yang menggambarkan hubungan dengan sesama yang kedua, kalau yang tadi kesabaran, yang kedua adalah kemurahan saudara. Kindness, kemurahan. Bahasa Gerikanya Krestotes. Kemurahan itu adalah sikap untuk mau mendahulukan kepentingan atau kebutuhan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Saudara Filipus, saya punya cerita di Alkitab. Filipus, rekan Stefanus dalam pelayanan kepada orang miskin, ikut juga dalam pemberitaan itu. Ia punya karunia untuk melakukan mujizat, sampai-sampai seorang tukang sihir bernama Simon, jadi ini bukan Simon Petrus, ini Simon tukang sihir, mau percaya kepada Kristus dan menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Anda baca di rumah nanti Kisah Para Rasul 8 ayat 13. Tapi poin yang mau saya ceritakan bukan di sana. Saya mau ajak Anda baca kisah berikutnya. Simon si tukang sihir. Kisah Para Rasul 8 kita baca ayat 18 sampai 25. Kisah Para Rasul 8 ayat 18 sampai 25. Firman Tuhan berkata, ketika Simon melihat, ini Simon si tukang sihir, bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya. Perhatikan berikutnya. Ia menawarkan uang kepada mereka, kepada rasul-rasul tersebut, serta berkata apa? Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Maksudnya baik. Oh, sebetulnya maksudnya baik, ya kan? Murah hati toh, dibayar saudara. Membayar kuasa untuk ditumpangkan tangan ke orang lain supaya menerima Roh Kudus. Wah, ini betul-betul maksud hati yang baik gitu kan. Supaya urapannya enggak cuman kepada Filipus dan Stefanus dan juga rasul-rasul, tapi Simon penyihir pun bisa menobatkan, membuat orang lain menerima Roh Kudus. Maksudnya baik enggak? Maksudnya baik saudara. Perhatikan kemurahan yang dari Tuhan yang artinya Krestotes. Tapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Perhatikan berikutnya, tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini. Perhatikan berikutnya, sebab, baca sama-sama 2, 3, hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dalam kejahatanmu ini. Itu dianggap jahat loh, padahal kita nganggap itu baik. Dibayar loh, dibayar supaya punya kuasa mendoakan orang lain, bisa punya Roh Kudus juga. Tapi itu dianggap jahat di mata Tuhan. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Oh, niat hati Anda jahat, baru niat loh saudara, disuruh bertobat loh. Sebab kulihat, oh, niat hati itu bisa dilihat.
Anda mau menyembunyikan kayak apa tuh terlihat, saudara. Katakan kiri kanannya, isi hatimu apa? Terlihat. Bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Orang yang terjerat dalam kejahatan tuh empedunya pahit. Dan tuh menjerat. Walaupun kelihatannya baik, dibungkus baik, citranya pembungkusannya baik, pencitraannya baik, tapi ada nggak sadar itu terlihat seperti empedu yang pahit dan Anda terlihat terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, oh bisa jawab Simonnya, kan punya uang, katanya punya uang tuh berat menjawab semuanya, katanya dunia. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Saudara perhatikan, masih ada manusia lama dalam diri Simon. Angkat tangan kita. Jangan-jangan masih ada manusia lama dalam diri saya. Walau Simon telah bertobat dan mengikut Filipus dalam pelayanannya, perhatikan, ia masih membawa manusia lamanya. Alkitab mencatat bahwa sebelum pertobatannya, Simon adalah seorang yang merasa diri, maaf loh saudara, hanya merasa loh, merasa diri sangat penting, itu hanya perasaannya Simon. Anda merasa diri Anda penting, saya ingatkan hanya perasaan Anda dan saya. Kisah 8, Kisah Para Rasul 8 ayat 9. Bahkan orang lain pun memandangnya, loh mungkin saking pentingnya Anda merasa, terus banyak orang lain juga memang memandang dengan takjub. Bahkan orang lain memandangnya apa, memanggilnya dengan kata-kata kuasa besar. Wah hebat toh, memang sakti berarti ki penyihir hebat iki. Orang lain tuh takjub dan memanggilnya kuasa besar. Kisah Para Rasul 8 ayat 10. Berhubung kekuatan sihir yang dimiliki oleh Simon si penyihir. Dengan kata lain, sebelum bertobat, Simon terbiasa menjadi pusat perhatian, terbiasa dengan kekaguman, pusat kekaguman orang di sekelilingnya. Nah ini perhatikan, sudah barang tentu pasti setelah bertobat, Simon tidak lagi bisa dan tidak boleh bergaul dengan kuasa gelap, bukan? Mana ada Roh Kudus mengizinkan kamu kembalilah, aku akan ada dalam hidupmu. Tapi jadi penyihir terus enggak apa-apa nak, enggak ada, saudara, enggak ada. Kalau Anda terima Roh Kudus itu sudah pasti Anda enggak lagi bisa punya kekuatan sihir kayak dulu. Dan tidak boleh bergaul dengan kuasa gelap. Dan itu berarti tamatlah riwayat sihirnya, bukan riwayat Simonnya, bukan, yang tamat riwayat sihirnya. Sekarang Simon tidak lagi berkuasa besar dan rupanya disinilah letak persoalan dari Simon si tukang sihir. Apa Pak persoalannya? Ia tidak terbiasa menjadi orang biasa. Loh, jadi orang biasa itu butuh kebiasaan loh saudara. Apalagi kalau Anda dulunya TOP, BGT, SGT gitu kan, top banget sangat gitu kan. Wah jadi orang biasa tuh harus butuh kebiasaan. Banyak dari kita tuh kayak Simon penyihir, masih rindu menjadi orang besar. Saking rindunya sampai kita berani membayar para rasul untuk memberinya kuasa Roh Kudus. Tapi saya bukan penyihir Pak. Ya sama, cuman beda profesi saja. Mungkin Anda pengusaha, Anda seorang profesor, Anda dokter, Anda pengacara, Anda seorang konselor, Anda seorang gembala, Anda seorang pendeta,
Anda penginjil, Anda apapun saja. Dan perhatikan, syukurlah ia masih mau mendengar teguran Petrus yang keras itu. Saudara, perjalanan hidup saudara dan saya dari titik pertobatan sampai berjumpa kembali dengan Kristus kelak, itu suatu proses pengudusan yang panjang. Katakan sama-sama dengan saya, proses pengudusan yang panjang. Jadi prosesnya banyak dan panjang, Pak. Katakan, heeh. Tuhan akan terus membentuk kita agar makin serupa dengannya. Itulah kenapa saudara yang namanya kemurahan itu Anda harus belajar. Kemurahan dalam kategori kita itu kita pikir kita sudah cukup murah, ternyata bagi Tuhan itu murahan gitu. Renungkan, orang yang kudus adalah orang yang menyadari bahwa rohnya penurut. Anda harus tahu roh kita tuh nurut sama Tuhan, namun dagingnya lemah. Itu sebabnya ia terus berdoa dan berjaga-jaga, waspada. Kita lanjutkan lagi sebelum kita bahas roh yang berhubungan dengan sesama yang ketiga yang terakhir. Kita lanjutkan dulu ciri-ciri sikap pelayan Kristus sejati. Tadi kan masih berjaga-jaga. Ciri-ciri sikap pelayan Kristus sejati yang kedua adalah apa, saudara? Baca sama-sama yang keras. Setia dalam perkara kecil. Kalau Simon ditegur nggak mau, sore roh kudusan. Loh, jadi penyair mana ya monggo. Sekecaken mboten napa-napa. Silahkan monggo kerso, bahasa Jawanya begitu. Berarti dia nggak setia dengan perkara kecil, ya nggak mungkin dapat yang lain, toh saudara, kecil aja nggak bisa. Ciri-ciri sikap pelayan Kristus sejati adalah setia dalam perkara kecil. Seringkali orang tuh mengukur besar kecilnya pelayanan tuh dari jumlah upah. Lah PK-nya berapa, gajinya berapa, Tuhan berkati aku seberapa. Lah ngaku aja banyak pergumulan, minta setia dalam pelayanan. Orang tuh konsepnya berpikir tuh ngukur besar kecilnya pelayanan tuh mau setia tuh diukur dari jumlah upah yang diterimanya. Atau dari luasnya ruang lingkup pelayanan misalnya. Kita tuh senang kalau kita itu dipercaya untuk bagian dari pelayanan ibadah KKR 100.000 orang gitu. Jadi Anda kalau main musik itu sekali gitar itu maka cewek-cewek memandang kepadanya, waduh. Tapi kan 10 orang sama, saya gitar di 10 orang Pak, sama gitar di 100.000 orang tuh beda Pak. Mata ceweknya mandang saya tuh berbeda, setuju, memang beda tuh ya. Lah wong saya aja ngajari yuk. Anda bisa bayangkan, saya tuh ngajari di perusahaan, Anda bisa bayangkan kalau Anda tidak memberikan yang terbaik. Bon Jovi bisa terkenal sampai kalau konser tuh ribuan orang, tapi dia di hadapan 10 orang gitarnya sakarepe dhewe. Gimana, bisa terkenal nggak Bon Jovi-nya? Ya nggak bisa. Itu Bon Jovi loh saudara. Sama dengan kita yang di dunia ini, sama dengan yang di pelayanan. Jangan lihat upah yang diterima, luasnya ruang pelayanan. Kalau Anda cuma dipercaya 10 orang di Komsel, gitarlah sesuatu hati. Karena Bon Jovi tahu konsepnya, di depan 10 orang aja enggak niat, gimana bisa dipercaya di depan ribuan orang gitu kan. Dan saya beritahu, Tuhan tidak pernah mengukur demikian. Mau 10 orang, mau ribuan orang, Tuhan melihat hatimu dan hatiku, yang juga katakan amin. Matius 25 ayat 23. Dikatakan apa? Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang
baik dan setia. Jadi orang itu harus baik dan setia. Baik saja, tidak setia, percuma. Orangnya baik Pak, tapi kutu loncat. Di kantor, di pekerjaan, di pelayanan, senangnya keliling-keliling, jalan-jalan. Hai hambaku yang dikatakan apa? Baik dan setia. Di dunia ini butuh yang baik dan setia, bukan cuma butuh yang baik, saudara. Engkau telah setia, kan enggak dikatakan engkau telah baik memikul tanggung jawab. Karena kalau orang pinter, orang baik itu biasanya tanggung jawab itu ya pasti terlaksana. Tapi dikatakan engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Banyak orang pengen langsung besar, padahal semakin besar tanggung jawab, masalahnya semakin banyak. Nah kalau Anda nggak punya buah yang berhubungan dengan manusia, dengan benar, Anda semakin banyak masalah, mungkin orangnya bisa Anda bunuh semua. Itulah kenapa yang masuk di TV itu, parade Natal ditabrak mobil dari belakang. Apakah teroris? Tidak. Dia sedang marah kepada istrinya, geger di mobil. Orang lagi parade Natal ditabrak, yes. Mati berapa, anak kecil pun juga korban. Padahal itu cuma perkara sama bojonya, sama istrinya, perkara kecil. Bayangkan kalau dia jadi gembala, punya jemaat sampai 1.000 orang. 1 orang saja yang istrinya aja geger parade Natal kok ditabrak kabeh. Tuhan Yesus Kristus mengukur dari sikap hati, yang juga katakan amin. Tuhan Yesus Kristus mengukur dari kesetiaan. Tuhan Yesus Kristus mengukur dari kesungguhan kita. Yang terlihat dari cara kita mengelola setiap hal yang telah Dia percayakan. Ngelola ngono wae ora sanggup, tidak didapati setia, apalagi dikasih yang lebih besar. Ngono wae bahasa Indonesianya, ora sanggup, ora setia, ora becus. Ciri-ciri sikap pelayan Kristus sejati. Yang ketiga, apa saudara? Baca sama yang keras, 2, 3. Melayani dan bukan dilayani, saudara. Mari kita baca Markus 10 ayat 36 sampai 45. Markus 10 ayat 36 sampai 45. Jawabnya kepada mereka. Apa yang kamu kehendaki? Aku A-nya besar, berarti Tuhan, perbuat bagimu. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Orang itu enggak tahu yang diminta itu resikonya sebesar apa. Dia tidak tahu yang diminta itu bebannya sebesar apa. Yesus mengatakan apa? Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Setelah saya belajar, belum lama jadi seorang gembala. Orang tuh banyak ngomong, kami bisa, kami dapat. Bahkan saya kadang-kadang berunding dengan Brandon dan istri saya. Impianku ki janjane tidak sekecil iki loh. Impianku itu sebetulnya besar sekali. Aku enggak nyangka kalau dipanggil Tuhan suruh memikul setiap bulan seperti ini. Kalau ada yang mau menggantikan silahkan saja. Pasti mau Pak, beserta dengan minus-minusnya. Puluhan juta saudara. Silahkan. Yesus mungkin batin.
Kamu pengen di sebelah kananku, kiriku? Iya, gelem disalib bareng aku ora? Anda butuh video cuplikan penyalipan atau foto dipraktekkan sama busa kita, disalibkan. Lah kok dengan bangga kami dapat apa? Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Loh, Yesus rendah hati. Aku enggak berhak. Yesus tahu diri, saudara. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka, Reneo gitu kan, bahasa gampangnya. Lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa, pemerintah rakyatnya dengan tangan besi, setelah dapat jabatan, setelah naik tahta, pemerintah dengan tangan besi dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Lalu Yesus yang tadi manggil Reneo ngomong apa? Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin jadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ada orang, banyak orang sepertinya bersedia menjadi hamba. Banyak orang seakan-akan bersedia menjadi pelayan, namun sebenarnya memiliki motivasi untuk mendapatkan upah, mendapatkan jabatan tertentu. Tuhan Yesus Kristus mengajarkan hal yang kontradiksi memang. Yaitu dengan cara menggambarkannya langsung kepada tujuannya untuk datang ke dunia. Apa tujuan Yesus datang ke dunia? Langsung. Bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Melayani hendaknya menjadi gaya hidup seorang murid. Setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita harus kita pergunakan untuk melayani orang lain. Yang juga katakan amin. Ciri sikap pelayan Kristus sejati yang terakhir, yang keempat. Tidak haus pujian. Orang kalau haus minum air, jangan haus pujian. Baca Lukas 17 ayat 10. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepada kamu, hendaklah kamu berkata apa? Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Dikasih tugas, dibarke sesuai tanggung jawab kita. Tetap ngomong apa? Aku enggak berguna, cuma ngono toh aku enggak berguna lah. Dikatakan berikutnya apa? Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Jadi enggak ada yang spesial gitu loh. Saat kita melakukan pelayanan, bukanlah untuk mencari pengagungan, bukanlah untuk cari pujian dari orang lain, bukan. Lukas 17 ayat 10 tadi yang kita baca. Kita melakukan pelayanan itu karena Kristus terlebih dahulu melayani kita. Kita harus punya sikap yang benar dan menyadari bahwa sebenarnya kalau bukan karena Kristus menyelamatkan saudara dan saya, maka kita tidak ada apa-apanya. Kini kita telah menerima anugerah dari Yesus Kristus, maka kita membalasnya dengan melayani sesama. Segala keberhasilan yang kita peroleh dalam pelayanan adalah untuk dan punyanya Tuhan, yang juga katakan amin. Itulah kenapa contoh yang baik mengenai hal yang sederhana ini, Yohanes Pembaptis. Dia memulai pelayanan dengan luar biasa dan karena hal itu mendapatkan banyak pengikut. Namun ketika Tuhan Yesus Kristus tampil, Yohanes Pembaptis dengan tegas ngomong apa? Yesuslah yang harus diikuti dan bukan dirinya. Yohanes Pembaptis bahkan berkata apa? Dia enggak ada apa-apanya. Dia ngomong gini, aku kira apa-apa nih.
dibanding Tuhan Yesus Kristus. Membuka kasutnya pun saya tidak layak katanya. Lukas 3 ayat 16. Coba orang yang di dunia ngomong apa? Yesus kira mungkin tekan kene. Nah dudu aku. Ayo foto saya, foto, selfie. Lah Yesus toh, lah aku Yesus. Lah. Presiden datang, ayo foto saya. Des. Padahal cuma numpang lewat, Pak Jokowi lagi kemana, Anda baru mau kemana, ke Paragon. Foto bersama, padahal kenal sama Anda aja tidak. Gitu. Tapi itulah dunia, I think untuk menggambarkan hubungan dengan sesama itu Anda harus belajar banyak. Saya juga harus belajar banyak. Yang terakhir sebelum kita akhiri, buah yang menggambarkan hubungan dengan sesama itu adalah kebaikan. Buah roh yang menggambarkan hubungan dengan sesama. Yang ketiga adalah kebaikan. Goodness. Bahasa Gerikanya agatosun. Tulisannya agatosune, tapi bacanya agatosun. Yaitu bentuk kegairahan akan kebenaran. Ketemu keadilan, ketemu kebenaran kita bergairah. Serta membenci kejahatan. Itu dapat terungkap dalam perbuatan baik atau dalam menegur orang lain dan memperbaiki kejahatan. Matius 21 ayat 12 sampai 13 ayat terakhir. Matius 21 ayat 12 sampai 13 dikatakan apa? Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku. Mungkin saya jadi Yesus, bangku ini tak jebul, tak ide. Kakiku kan kayak gajah dueng, pedot kabeh. Dan membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Saudara, ini bicara mengenai hak dan kuasa Yesus Kristus. Sikap kebanyakan orang Yahudi waktu itu tercermin dalam sikap para pemimpinnya. Padahal pemimpin agama tercermin dalam sikap para pemimpin agama memperlakukan bait Allah dengan mencemarkan bait Allah, sama juga merendahkan Allah Bapa sendiri. Bila dalam Yohanes ia menyebut rumah Bapakku di kitab Yohanes, di sini di Matius yang barusan kita baca, dia menyebut rumahku. Itulah kenapa saya ngomong ini hak dan kuasa Yesus. Karena dia ngomong rumahku, ini berarti ia menyetarakan diri dengan Allah sendiri. Itu sebabnya Yesus punya hak membersihkan bait Allah itu dari kecemaran. Ia punya wewenang untuk menegur, untuk mengusir mereka yang salah. Ia punya hak untuk menghukum seperti yang dilambangkan dengan mengutuk pohon ara. Renungkan saudara, waspadalah pada semangat Anda dan saya. Waspadalah pada bentuk ibadah yang berporoskan keinginan manusia, bukan kehendak Allah. Itulah kenapa saya menyadari, yang saya amati beberapa hal dari orang-orang yang saya kenal, seharusnya beberapa yang saya kenal ini tinggal sebentar saja dia akan jadi pendeta di tempat ini, sebenarnya. Tapi prosesnya enggak sabar. Dia keluar, prosesnya enggak sabar, dan saat keluar saya heran kenapa jemaat lebih bertumbuh, jemaat baru tiap minggu dikirim terus, enggak pernah tidak, saudara. Kalau Anda diproses di area proses skills, Anda diproses di area yang namanya people skills, Anda diproses yang namanya life skills. Waspadalah pada semangat dan bentuk ibadah yang Anda berikan kepada Allah kita. Apakah Anda beribadah karena bersumber ingin memuaskan keinginan manusia Anda dan bukan kehendak Allah? Kalau Anda biarkan itu terjadi, begitu Anda keluar dari jalurnya Tuhan, kelar hidup lu.
Tempat di mana Anda tadi melayani malah booming, saudara. Ajaib, gak tahu dari mana bisa koyok botol tersumpet tiba-tiba penyakitnya metu, langsung bisa beres semuanya. Saya punya satu cuplikan. Nanti Anda paham dari apa yang kita jelaskan. Silakan satu cuplikan berikut ini.
Saudara, kalau Anda lihat cuplikan tadi, pemain bass betot main sendirian. Kalau bass betot dikasih lagu kayak gitu, ya cuman bass betot keluarnya gitu kan. Bayangkan kalau dia guru les bass betot ngomong sama murid-muridnya, gak usah gabung sama sana, kita kan bass betot, udah kita aja main sendiri. Mau jadi apa? Mau jadi pelayanan kayak apa yang bagus di mata manusia dan jemaatnya? Gak ada yang bisa dinikmati kalau cuma bass betot doang, saudara. Anda lihat dari cuplikan tadi, orang-orang itu digerakkan Tuhan loh. Yang enggak kenalan di tempat loh saudara. Yang tadinya di jalan itu cuma lewat, tiba-tiba berhenti, ada yang syuting video, anak kecil yang tadinya lihat-lihat gini lama-lama sampai naik tiang lihat. Karena pemain biola, pemain ini masuk semua, penontonnya nyanyi semua. Bahkan ada orang yang nonton jadi dirijennya dadaan. Tuhan itu proses Anda dengan hubungan dengan manusia itu luar biasa. Tema Natal 2021, We Are Happy Family. Karena kita percaya Tuhan bawa kita begitu indah menutup tahun 2021 menjelang 2022. Kita menjadi keluarga yang bahagia, yang juga katakan amin. Ayatnya bisa Anda baca sendiri di rumah, 1 Korintus 11 ayat 3. Dan tema tutup tahun dan hari ulang tahun GPI Lamtera 23 tahun temanya gaya hidup penyembah. Saya mohon maaf, walaupun masih November, tempat kami 50% kapasitas sesuai anjuran pemerintah. Setelah dihitung itu cuma bisa 185 orang. Bulan November ini sudah daftar untuk acara Natal 124 orang sudah. Acara 1 tahun sudah daftar 102 orang, HUT GPI Lamtera 119 orang. Mohon maaf kapasitasnya 185. Dan perhatikan baik-baik, semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita akan menemukan banyak hal yang perlu dirubah dari diri kita. Yang juga katakan amin. Tim musik maju ke depan. Bapak, kalau saya terus dijahati orang bagaimana? Firman Tuhan berkata, balaslah kejahatan dengan kejahatan yang lebih. Ya orang mungkin toh saudara, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kalau Anda lakukan seperti yang Tuhan lakukan, kemenangan Anda akan pasti Anda raih tanpa melakukan perlawanannya juga katakan amin. Satu pujian. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menepati janji, Janji-Mu.
firman pada pagi ini kami sudahi ya Tuhan. Kami tahu kau proses kami banyak. Mungkin firman hari ini membuat kami sesak nafas karena terlalu terbuka. Tapi apa yang kami dapatkan itu justru membangun kami Tuhan. Akhirnya kami tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Karena selama ini kami hanya tahu keinginan hati kami, hanya tahu keinginan memuaskan keinginan kami Tuhan. Tapi pagi ini kau ajarkan kami bagaimana mengerti kebutuhan kami dalam melayani jemaat-Mu, dalam berhubungan dengan sesama, dalam melakukan people skills ya Tuhan. Bahkan kau bantu kami untuk mengalami proses-prosesnya sehingga kami punya expert di sana, punya proses skills yang sesuai dengan harapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah apa yang kau tegur hari ini, kau buat kami berubah. Kau buat mata kami terbuka dan kami tahu bahwa yang di dalam hati ini ternyata terlihat semua. Dan biarlah kalau sebentar lagi kau izinkan kami, kau berikan kami kesempatan untuk memberikan yang terbaik dari harta kami. Bicaralah ya Roh Kudus. Kami tidak punya sikap hati untuk membeli kuasa-Mu, tapi kami punya sikap hati untuk menerima apa yang kau suruh dan kami melakukan dengan sungguh-sungguh hati sebagai pelayan Tuhan. Berikanlah kami peneguhan, hikmat, apa yang harus kami lakukan lebih lagi supaya lebih baik dari hadapan-Mu. Bicaralah untuk kami bisa mempersembahkan yang terbaik dari hidup kami Tuhan. Ucapan syukur kami, buah sulung kami, perpuluhan kami, nasar kami. Dan kalau sebentar kami menerima berkat Tuhan, biarlah semua jemaat mengaminkan doa berkat ini dan mengangkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Amin. Diberkatilah semua keturunanmu. Amin. Diberkatilah masa studimu. Amin. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Amin. Diberkatilah masa pensiunmu. Amin. Semua dalam kuat dan kuasa Tuhan. Amin. Kemanapun saudara keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang maha tinggi. Amin. Biarlah umur panjang, kesehatan, kemakmuran, kelimpahan sudah Tuhan sediakan bagi orang yang benar berjalan bersama Dia. Amin. Biarlah berkat dari Allah Bapa, anugerah yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya sampai Maranatha. Dan bagi semua yang percaya dan mau dibentuk Tuhan, kita katakan amin. Terima kasih. Salam sayang saya buat keluarga Anda semua di rumah. God bless you. Haleluya, kita sudah mendapatkan pengajaran yang cukup bisa mengubah kehidupan kita. Biar kita tetap menjadi pelayan Kristus, hamba yang layak dan berkenan bagi Dia. Mari kita mau bersuka cita karena kita telah dipilih menjadi hamba-Nya. Dijadikan Tuhan, mari kita bersuka
terciptalah. Haleluya, sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.